Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahmi Kamal. Saya mahasiswa program Doktor Ilmu Manajemen. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal disertasi saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal disertasi saya dengan judul Pengaruh Budaya Organisasi, Kepuasan Kerja, dan Kompetensi terhadap Keinovatifan Guru, serta implikasinya pada kinerja guru beberapa SMK swasta di DKI Jakarta dan sekitarnya. Saya Fahmi Kamal dengan nomor induk mahasiswa 1966390002. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Penguji, izinkan saya untuk mempresentasikan proposal disertasi saya ini. Bab pertama yaitu pendahuluan. Para pelaku kegiatan dalam organisasi sekolah adalah kepala sekolah, guru, dan pegawai. Adapun guru merupakan pelaku utama dalam memberhasilkan tercapainya tujuan pembelajaran di sekolah. Dalam meraih ketercapaian tujuan sekolah, guru merupakan komponen utama dalam memberhasilkan sekolah mencapai tujuannya. Keberhasilan sekolah mencapai tujuannya juga sangat dipengaruhi oleh kinerja guru dalam melaksanakan tugasnya, sehingga kinerja guru menjadi tuntutan penting untuk mencapai keberhasilan pendidikan. Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTS, atau bentuk lain yang sederajat, atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTS, yang bertujuan menyiapkan peserta didiknya untuk siap bekerja seusai menempuh jenjang SMK. Menurut data yang penulis peroleh, jumlah siswa SMA lebih banyak dibandingkan siswa SMK di DKI Jakarta. Namun jumlah siswa SMK terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, pengertian sekolah menengah atas atau SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTS, atau bentuk lain yang sederajat, atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTS. SMA untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dalam hal ini tentu pendidikan tinggi atau sekolah tinggi. Diambil dari website statistik.jakarta.go.id. Di mana di sini ada gambar 1.1 tentang grafik perkembangan jumlah sekolah SMK di DKI Jakarta tahun 2018-2019. SMK negeri dan SMK swasta yang ada pada DKI Jakarta. Sementara itu perkembangan jumlah SMK baik negeri maupun swasta di DKI Jakarta juga relatif konstan. Terdapat satu SMK negeri baru pada tahun ajaran 2018-2019 hingga tahun 2022. Akan ada penambahan SMK sebanyak 42 sekolah serta penambahan kapasitas kelas di SMK wilayah DKI Jakarta. Hal ini mengingat bahwa jumlah peminat SMK yang semakin banyak dan jumlah SMK negeri yang sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah SMK swasta. Ada gambar 1.2 tentang grafik perkembangan jumlah siswa SMK di DKI Jakarta tahun 2018-2019. Di mana di sini terjadi perkembangan jumlah siswa SMK di DKI Jakarta, baik SMK negeri maupun SMK swasta. Sedangkan untuk perkembangan jumlah siswa SMK baik negeri maupun swasta relatif konstan, cenderung naik jika dibandingkan dengan perkembangan jumlah siswa SMA. Jumlah siswa di SMK swasta lebih banyak dibandingkan dengan jumlah siswa di SMK negeri. Hal ini berbanding lurus dengan jumlah SMK negeri dan SMK swasta di DKI Jakarta. Terdapat kenaikan jumlah siswa SMK sebanyak 1.332 siswa di SMK negeri
dan 1.317 siswa di SMK swasta pada tahun ajaran 2017-2018. Kenaikan juga terjadi pada tahun ajaran 2018-2019, sebanyak 1.959 siswa di SMK negeri dan 286 siswa di SMK swasta di DKI Jakarta. Gambar 1.3, di mana di sini terjadi grafik perbandingan jumlah siswa SMA dan SMK di DKI Jakarta tahun 2018-2019. Diambil dari website statistik.jakarta.go.id, perbandingan SMA dan SMK di DKI Jakarta. Secara keseluruhan, jumlah siswa SMA, baik negeri ataupun swasta, lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah siswa SMK negeri dan swasta. Siswa lebih memilih untuk melanjutkan pendidikan ke SMA dibandingkan dengan melanjutkan pendidikan ke SMK. Namun seiring berjalannya waktu, jumlah siswa SMK terus bertambah dibandingkan dengan SMA. Hal tersebut membuktikan bahwa SMK semakin diminati meskipun jumlahnya tidak sebanyak siswa SMA. Kita beralih kepada kinerja guru. Kinerja guru adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seorang guru di lembaga pendidikan atau madrasah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dalam mencapai tujuan pendidikan. Ini menurut daripada ASF dan Mustafa tahun 2013, halaman 155 sampai dengan 156. Keberhasilan seorang guru harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Apabila guru telah memenuhi kriteria tersebut, berarti seorang guru dapat dikatakan berhasil dan memiliki kualitas yang baik. Sebaliknya, apabila seorang guru dalam memenuhi kriteria yang baik, maka guru belum dapat dikatakan berhasil. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru seseorang dapat berasal dari dalam individu itu sendiri, seperti motivasi, keterampilan, dan juga pendidikan. Ada juga faktor dari luar individu seperti iklim kerja, tingkat gaji, dan lain sebagainya. Ini masih menurut pendapat dari ASF dan Mustafa 2013 halaman 160. Masih menurut ASF dan Mustafa 2013 160, faktor-faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi kinerja guru cukup banyak. Ada 3 diantaranya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kepemimpinan kepala sekolah. Kepemimpinan kepala sekolah adalah usaha seorang individu yang dipercaya sebagai seorang pemimpin organisasi di sekolah yang mempengaruhi anggotanya meliputi guru, staf ataupun karyawan, murid, dan komite sekolah untuk mewujudkan suatu tujuan pendidikan. Yang kedua, motivasi kepala sekolah. Motivasi kepala sekolah adalah suatu dorongan yang diberikan kepala sekolah terhadap guru agar lebih giat dalam menjalankan kinerja guru, yang meliputi merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi. Dan yang ketiga adalah iklim yang kondusif. Pengolahan kelas yang baik, mampu dalam mengatur pengaturan fasilitas dan sarana prasarana yang baik, serta hubungan antara guru, siswa, karyawan, dan kepala sekolah, yang dapat membuat suasana sekolah menyenangkan. Hal ini dapat membuat perasaan senang dan semangat bagi guru yang sedang melaksanakan tugasnya. Peningkatan kinerja guru akan berpengaruh pada peningkatan kualitas output SDM yang dihasilkan dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Kualitas pendidikan dan lulusan seringkali dipandang tergantung kepada peran guru dalam pengolahan komponen-komponen pengajaran yang digunakan dalam proses belajar mengajar, yang menjadi tanggung jawabnya. Untuk dapat mencapai hasil belajar yang optimal, tentunya guru harus memiliki dan menampilkan kinerja yang maksimal selama proses belajar mengajar dengan menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Inovasi atau pembaruan merupakan ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang ataupun kelompok masyarakat, baik berupa hasil intervensi atau penemuan baru atau discovery baru ditemukan orang yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau memecahkan masalah pendidikan nasional. Ini menurut daripada Subadi 2011 halaman 1. Guru yang mampu berinovasi menandakan ia dapat mengembangkan ide-ide kreatif yang mereka miliki. Kemampuan utama yang harus dimiliki pendidik adalah penggunaan model pembelajaran. Artinya, seorang guru tidak hanya dituntut untuk menguasai mata pelajaran, tapi juga harus menguasai cara agar mata pelajaran tersebut diterima oleh peserta didik dengan baik melalui model pembelajaran yang inovatif. Berkaitan dengan makna inovasi, Malawi 2018 halaman 1 menjelaskan bahwa inovasi adalah segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia
dan dirasakan sebagai hal yang baru oleh seseorang atau masyarakat, sehingga dapat bermanfaat bagi kehidupannya. Inovasi pembelajaran merupakan sesuatu yang penting dan harus dilakukan oleh guru. Dengan adanya inovasi pembelajaran, maka kita sebagai calon guru sebaiknya dapat belajar menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, menggairahkan, dan penuh semangat. Salah satu contoh keinovatifan guru yang tercermin dalam kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh SMK Insan Mandiri Jakarta Selatan, SMK Muhammadiyah 4 Jakarta Barat, dan SMK Bintang Timur Bekasi, yaitu dengan adanya masa pandemik COVID-19 ini yang tak kunjung selesai, maka sekolah-sekolah mengadakan proses belajar mengajar PBM secara daring atau online. Inovasi pembelajaran merupakan solusi yang perlu didesain dan dilaksanakan oleh guru dengan memaksimalkan media daring. Guru dapat melakukan pembelajaran menggunakan metode e-learning, yaitu pembelajaran memanfaatkan teknologi informasi atau TI dan komunikasi. Serta pembelajaran dapat dilaksanakan melalui perangkat komputer atau PC atau laptop yang terhubung koneksi internet. Guru pun bisa melakukan pembelajaran bersama di waktu yang sama dengan menggunakan grup media sosial seperti WhatsApp, Telegram, aplikasi Zoom Meeting, ataupun media sosial lainnya. Dengan memanfaatkan media sosial, guru dapat memberikan tugas terukur, namun tetap memastikan setiap hari pembelajaran peserta didik terlaksana tahap demi tahap. Saat inilah guru dituntut mampu mengembangkan inovasinya dengan menggunakan teknologi informasi yang selanjutnya diimplementasikan dalam proses belajar. Inilah tantangan yang harus dihadapi oleh guru. Namun kemauan yang kuat, perlahan tapi pasti, guru akan terbiasa menggunakan TI dalam proses pembelajaran. Untuk menunjang kegiatan PBM, guru harus kreatif dan inovatif. Guru dapat menggunakan aplikasi Google Classroom, Google Hangout, Zoom, atau minimal WhatsApp agar bisa bertatap muka dengan peserta didik untuk pengawasan secara online. Kepala sekolah pun ditugaskan mengawasi kerja guru dalam menyampaikan materi PBM daring dari rumah masing-masing. Dalam kondisi seperti ini, mindset para guru harus diubah. Jangan lagi berorientasi pada aspek capaian kurikulum. Sekarang yang terpenting adalah bagaimana agar kegiatan pembelajaran sesuai kontekstual kehidupan keseharian peserta didik di rumah. Begitu juga para guru saling berkoordinasi dalam kegiatan pembelajaran bagi peserta didiknya, agar aktivitas yang dilakukan peserta didik merupakan kompetensi dari beberapa mata pelajaran terkait dan tidak memberatkan mereka. Kita masuk pada bab 2 tentang tinjauan teori dan penelitian terdahulu. Kinerja guru, di sini pengertian kinerja. Kinerja merupakan bagian yang sangat penting dan menarik karena terbukti sangat penting manfaatnya. Suatu lembaga menginginkan karyawan untuk bekerja sungguh-sungguh sesuai dengan kemampuan yang dimiliki untuk mencapai hasil kerja yang baik. Tanpa adanya kinerja yang baik dari seluruh karyawan, maka keberhasilan dalam mencapai tujuan akan sulit tercapai. Kinerja pada dasarnya mencakup sikap mental dan perilaku yang selalu mempunyai pandangan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan saat ini harus lebih berkualitas daripada pelaksanaan pekerjaan masa lalu. Untuk saat yang akan datang, lebih berkualitas pada saat dan pada saat ini. Siagian tahun 2008, halaman 94, menyatakan kinerja pegawai adalah suatu hasil yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya, didasarkan atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan, serta waktu, sehingga kinerja pegawai merupakan hasil kerja maksimal yang dicapai oleh pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan, serta waktu. Keberhasilan suatu sistem dalam mencapai peningkatan kinerja pegawai selain bergantung pada objektivitas penilai serta validitas dan reliabilitas metode yang digunakan, juga akan dipengaruhi oleh kriteria-kriteria kinerja yang ditetapkan. Dengan kata lain, kinerja akan meningkat apabila penilaian didasarkan pada kriteria yang tepat bagi suatu pekerjaan tertentu. Tulus 2004 halaman 127 mengemukakan bahwa penilaian kinerja pegawai secara tradisional dipusatkan pada karakteristik individual seorang pegawai seperti intelijensia, kemampuan mengambil keputusan, kreativitas, dan kemampuan bergaul dengan orang lain. Kemudian beberapa pendapat menitikberatkan penilaian kinerja tersebut terhadap kualitas dan kuantitas produk yang dihasilkan.
Lebih lanjut, Gomez tahun 2005 halaman 135 mengungkapkan bahwa penilaian kinerja meliputi yang pertama, quantity of work, yaitu jumlah kerja yang dilakukan dalam suatu periode waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, quality of work, yaitu kualitas kerja yang dicapai berdasarkan syarat-syarat kesesuaian dan kesiapannya. Yang ketiga, job knowledge, yaitu luasnya pengetahuan mengenai pekerjaan dan keterampilan. Yang keempat, creativeness, yaitu keaslian gagasan yang dimunculkan dalam tindakan keterampilan. Yang ketiga, cooperation, yaitu kesediaan untuk bekerja sama dengan orang lain. Yang keenam, dependability, yaitu kesadaran dan dapat dipercayakan dalam hal kehadiran dan penyelesaian kerja. Yang ketujuh, inisiatif, yaitu semangat untuk menyelesaikan tugas-tugas baru dalam memperbesar tanggung jawabnya. Dan yang kedelapan adalah personal quality, yaitu menyangkut kepribadian, kepemimpinan, keramah-tamahan, dan integritas pribadi. Mangkunegara tahun 2008 halaman 75 menyatakan mengenai 4 faktor kinerja pegawai sebagai standar penilaian kinerja, yaitu adanya kualitas kerja yang meliputi ketepatan, ketelitian, keterampilan, dan kebersihan. Yang kedua tentang kuantitas kerja, yaitu output rutin dan non-rutin atau ekstra. Yang ketiga keandalan atau dapat tidaknya diandalkan, yakni dapat tidaknya mengikuti instruksi, kemampuan, inisiatif, kehati-hatian, serta kerajinan. Dan yang keempat adalah sikap, yang meliputi sikap pegawai lain, pekerjaan, serta kerjasama terhadap organisasi. Kinerja guru dapat dilihat dari pelaksanaan tugasnya sehari-hari, yaitu dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, pembimbingan, dan atau tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah. Hal ini menurut daripada pedoman pelaksanaan penilaian kinerja guru dari Depdiknas tahun 2010 halaman 4 yang menyebutkan bahwa guru sebagai pendidik profesional mempunyai tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Pernyataan tersebut cukup relevan dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005, pasal 20 tentang guru dan dosen yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban yang pertama merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Dan yang ketiga, bertindak objek dan tindak diskriminatif atas hasil pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran. Yang keempat, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan hukum dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika. Yang kelima, memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Ini menunjukkan bahwa kinerja guru dapat dilihat dari dan dinilai berdasarkan aspek-aspek tersebut. Menurut Wina Sanjaya 2010 halaman 317 dan 318 mendefinisikan inovasi pembelajaran sebagai suatu ide, gagasan atau tindakan-tindakan tertentu dalam bidang kurikulum dan pembelajaran yang dianggap baru untuk memecahkan masalah pendidikan. Dalam bidang pendidikan, inovasi biasanya muncul dari adanya keresahan pihak-pihak tertentu tentang penyelenggaraan pendidikan. Misalnya, keresahan guru tentang pelaksanaan proses belajar mengajar yang dianggap kurang berhasil, keresahan pihak administrator pendidikan tentang kinerja, atau mungkin keresahan masalah terhadap kinerja dan hasil, bahkan sistem pendidikan. Keresahan-keresahan itu pada akhirnya membentuk permasalahan-permasalahan yang menuntut penanganan dengan segera. Upaya untuk memecahkan masalah itulah muncul gagasan dan ide-ide baru sebagai suatu inovasi. Ada 3 kunci sukses organisasi untuk melakukan inovasi secara efektif dan yang disebutkan oleh Saleh dan Wang dalam Elitan dan Anatan tahun 2009 halaman 6, yaitu yang pertama entrepreneur strategi, yaitu berani mengambil resiko, lakukan pendekatan bisnis yang proaktif dan komitmen manajemen. Yang kedua, struktur organisasi, yaitu dengan struktur yang lebih fleksibel, adanya disiplin interfungsional,
dan orientasi pada tim kerja lintas fungsional. Yang ketiga, iklim organisasi, yaitu iklim yang promotif dan terbuka kekuasaan dalam organisasi yang disebarkan tidak terpusat pada jenjang atas dan berikan sistem imbalan yang efektif. Menurut Fahreza, Said Musnadi, dan M. Sabri Abdul Majid, tahun 2018 halaman 103, budaya organisasi ternyata semakin marak berkembang sejalan dengan meningkatnya dinamika iklim dalam organisasi. Dengan demikian, konsep budaya organisasi dikembangkan dengan berbagai versi mengingat istilah budaya dipinjam dari disiplin keilmuan, antropologi, dan sosiologi. Sesuai dengan makna budaya yang mengandung konotasi kebangsaan. Ditambahkan lagi implikasinya begitu luas, sehingga dapat dilihat beragam sudut pandang. Namun dalam proses adaptasi, kebanyakan berpendapat bahwa inti budaya adalah sistem nilai yang dianut secara bersama-sama. Menurut Mangkunegara, halaman 209, tahun 2009, halaman 115, elemen budaya organisasi antara lain nilai-nilai, keyakinan, dan prinsip-prinsip dasar, dan praktek-praktek manajemen, serta perilaku. Serta Mangkunegara 2009, halaman 115 berpendapat, yaitu pola asumsi dasar bersama, nilai dan cara untuk melihat, berpikir dan merasakan, dan artefak. Terlepas dari adanya perbedaan seberapa banyak elemen budaya organisasi dari setiap ahli. Secara umum, elemen budaya organisasi terdiri dari dua elemen pokok, yaitu elemen yang bersifat idealistik dan elemen yang bersifat perilaku. Berikutnya menurut Robin dan Jacques, tahun 2012, halaman 512, memberikan 7 karakteristik budaya organisasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya inovasi dan keberanian mengambil risiko, atau innovation and risk taking. Yang kedua, perhatian terhadap detail, atau attention to detail. Yang ketiga, berorientasi pada hasil atau outcome orientation. Yang keempat, berorientasi kepada manusia, yaitu people orientation. Yang kelima, berorientasi kepada kelompok atau team organization. Yang keenam, agresivitas atau aggressiveness. Yang ketujuh adalah stabilitas atau stability. Nah, menurut Robbins dan Kotler, tahun 2010 halaman 64 mengatakan bahwa setiap organisasi atau perusahaan memiliki budaya, namun tidak semua organisasi memiliki budaya yang sama kuatnya dalam mempengaruhi perilaku dan tindakan para karyawannya. Suatu budaya organisasi dapat memiliki tingkatan, yaitu budaya organisasi yang kuat dan lemah. Robbins tahun 2007 halaman 148 mengungkapkan bahwa kepuasan kerja adalah sebagai suatu sikap umum seseorang individu terhadap pekerjaannya. Pekerjaan menuntut interaksi dengan rekan sekerja dan atasan, mengikuti aturan dan kebijakan organisasi, memenuhi standar kinerja, hidup pada kondisi kerja yang sering kurang dari ideal, dan hal serupa lainnya. Ini berarti penilaian atau assessment seorang pegawai terhadap puas atau tidak puasnya dia terhadap pekerjaan merupakan penjumlahan yang rumit dari sejumlah unsur pekerjaan yang diskrit atau terbedakan dan terpisahkan satu sama lain. Pengertian kompetensi adalah kemampuan atau kecakapan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun Pasal 1 Ayat 10 tentang guru dan dosen tahun 2005 halaman 5. Dijelaskan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh seorang guru dan dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Standar kompetensi guru dapat diartikan sebagai suatu ukuran yang ditetapkan atau dipersyaratkan dalam bentuk penguasaan pengetahuan dan perilaku perbuatan bagi seorang guru agar berkelayakan untuk menduduki jabatan fungsional sesuai dengan bidang tugas, kualifikasi, dan jenjang pendidikan. Hal ini menurut Suparlan tahun 2006, halaman 85 dan 86. Berdasarkan teori-teori tersebut di atas, dapat disintesiskan bahwa kompetensi adalah kemampuan melaksanakan sesuatu yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan yang bersifat kognitif, afektif, dan performance. Kita masuk pada bab 3, yaitu kerangka pemikiran dan hipotesis. Pengaruh budaya organisasi terhadap keinovatifan guru. Budaya organisasi sekolah bersifat dinamik.
Milik kolektif merupakan hasil perjalanan sejarah sekolah, produk dari interaksi berbagai kekuatan yang masuk ke sekolah. Depdiknas tahun 2004 halaman 2. Nilai-nilai dan keyakinan tidak akan hadir dalam waktu singkat. Mengingat pentingnya sistem nilai yang diinginkan untuk perbaikan sekolah, maka langkah-langkah kegiatan yang jelas perlu disusun untuk membentuk budaya organisasi sekolah yang positif, sehingga guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik dapat meningkatkan kinerja secara optimal. Dengan demikian, nampaklah kekuatan budaya organisasi akan ikut menentukan baik buruknya kinerja guru, dan kinerja yang optimal akan menentukan keberhasilan pendidikan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Bondan Daru Prayudayanti tahun 2014 dengan judul Peningkatan Perilaku Inovatif Melalui Budaya Organisasi. Penelitian ini menyimpulkan hasil dari data menunjukkan bahwa komitmen organisasi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku inovatif. Dengan demikian, penelitian dilakukan oleh Bonelis tahun 2002 mengemukakan bahwa budaya organisasi memiliki pengaruh positif dalam perilaku inovatif pada sebuah institusi pendidikan. Pengaruh kepuasan kerja terhadap keinovatifan guru. Kepuasan kerja merupakan perasaan senang seorang karyawan terhadap pekerjaannya. Jika karyawan merasa senang dan perasaannya positif pada pekerjaannya, maka ia akan menjadi lebih produktif, termotivasi, dan dapat memicu kreativitas. Kepuasan kerja adalah sikap seseorang terhadap pekerjaannya. Seseorang yang tingkat kepuasan kerjanya tinggi akan memiliki sikap positif terhadap pekerjaannya. Tetapi sebaliknya, bila seseorang tidak puas dengan pekerjaannya, akan memiliki sikap negatif terhadap pekerjaannya. Ini menurut Lutans 2005 halaman 243 yang menjelaskan bahwa dimensi kepuasan kerja terdiri dari pekerjaan itu sendiri, gaji, kesempatan promosi, pengawasan, dan rekan kerja. Pengaruh kompetensi terhadap keinovatifan guru. Kompetensi guru adalah respon peserta. Respon peserta didik terhadap pertanyaan kuesioner mengenai proses pembelajaran kewirausahaan yang dilakukan guru atau instruktur dari aspek kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi pribadi. Kompetensi guru dilihat dari aspek kompetensi pedagogik, kompetensi pribadi, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Pengaruh budaya organisasi, kepuasan kerja, dan kompetensi terhadap keinovatifan guru. Jones tahun 2012 halaman 14 sampai halaman 24 sampai 25 menyatakan bahwa inovasi adalah aktivitas organisasi untuk membuat barang-barang baru atau yang ditingkatkan dan jasa atau perbaikan dalam produksi yang terdiri dari indikator adanya inovasi barang atau produk, kemudian juga inovasi dalam layanan fokus pada pembuatan perubahan ke lini produk. Kemudian inovasi dalam metode, yaitu cara seseorang atau organisasi dalam produksi suatu jasa ataupun produk. Pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja guru. Penelitian terdahulu pernah dilakukan oleh Ambarwati tahun 2007 dengan konsep budaya organisasi yang menjadikan pula budaya organisasi sebagai variabel bebas dan kinerja guru sebagai variabel tak bebas. Kesimpulannya dari penelitian tersebut menyatakan terdapat pengaruh yang signifikan antara budaya organisasi dengan kinerja guru. Pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja guru. Penelitian yang relevan dilakukan oleh Puji Astuti tahun 2015 dengan judul Pengaruh Kepuasan dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Guru tingkat SMA atau SMK di Kota Yogyakarta. Dengan hasil penelitian bahwa kepuasan kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru. Jadi apabila kepuasan kerja meningkat, maka kinerja guru akan meningkat pula. Hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian merupakan dugaan awal atau kesimpulan sementara hubungan pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Sebelum dilakukan penelitian dan harus dibuktikan melalui data penelitian, di mana dugaan tersebut diperkuat melalui teori yang mendasari dan hasil dari penelitian terdahulu. Berdasarkan pada kerangka pemikiran teoritis di atas, maka hipotesis penelitian yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut. H1 yaitu terdapat pengaruh budaya organisasi terhadap keinovatifan guru pada beberapa SMK swasta di DKI Jakarta dan sekitarnya. H2 yaitu terdapat pengaruh kepuasan kerja terhadap keinovatifan guru
pada beberapa SMK swasta di DKI Jakarta dan sekitarnya. H3 yaitu terdapat pengaruh kompetensi terhadap keinovatifan guru pada beberapa SMK swasta di DKI Jakarta dan sekitarnya. H4 yaitu terdapat pengaruh budaya organisasi, kepuasan kerja dan kompetensi terhadap keinovatifan guru pada beberapa SMK swasta di DKI Jakarta dan sekitarnya. H5 yaitu terdapat pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja guru pada beberapa SMK swasta di DKI Jakarta dan sekitarnya. H6 yaitu terdapat pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja guru pada beberapa SMK swasta di DKI Jakarta dan sekitarnya. H7 yaitu terdapat pengaruh kompetensi terhadap kinerja guru pada beberapa SMK swasta di DKI Jakarta dan sekitarnya. H8 yaitu terdapat pengaruh keinovatifan guru terhadap kinerja guru pada beberapa SMK swasta di DKI Jakarta dan sekitarnya. Dan H9 yaitu terdapat pengaruh budaya organisasi, kepuasan kerja dan kompetensi, serta keinovatifan guru secara bersama-sama terhadap kinerja guru pada beberapa SMK swasta di DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita masuk pada bab 4 yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan verifikatif. Penelitian deskriptif dilakukan untuk memperoleh gambaran secara cermat mengenai fakta-fakta yang berkaitan dengan objek penelitian seperti deskripsi tentang ciri-ciri variabel budaya organisasi, kepuasan kerja, kompetensi dan kinerja guru, serta keinovatifan guru. Sedangkan penelitian verifikatif dilakukan untuk menghasilkan informasi ilmiah melalui pengujian hipotesis dengan statistik atau uji SEM, yaitu Structural Equation Modeling, berdasarkan data-data yang diperoleh di lapangan, yaitu menguji pengaruh budaya organisasi, kepuasan kerja dan kompetensi terhadap kinerja guru, serta dampaknya terhadap keinovatifan guru. Untuk memberikan gambaran konsep rancangan penelitian, maka disusunlah desain penelitian, yaitu memuat rencana dan struktur penyelidikan yang disusun sedemikian rupa untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian. Menurut Hare et al. 2010, Confirmatory Factor Analysis atau CFA adalah bagian dari SEM, Structural Equation Modeling, yang berguna untuk menguji bagaimana variabel-variabel terukur atau indikator-indikator yang baik dalam menggambarkan atau mewakili suatu bilangan dari suatu faktor, di mana dalam CFA atau CFA ini faktor dapat disebut juga dengan konstruk. Konstruk merupakan suatu variabel tak terukur yang membutuhkan variabel-variabel terukur atau indikator untuk dapat menggambarkan konstruk tersebut. Sumber dan cara penentuan data atau informasi, di mana di sini ada primer dan sekunder. Primer yaitu data primer adalah data penelitian yang dikumpulkan, diamati dan dicatat langsung oleh peneliti dan sumbernya dan memerlukan pengolahan lebih lanjut. Contohnya adalah identifikasi responden dan pernyataan responden dari hasil pembagian kuesioner. Yang kedua adalah sekunder. Sugiono tahun 2012 halaman 141 mendefinisikan data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku serta dokumen perusahaan atau organisasi. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah disusun secara arsip atau data dokumenter yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Analisis SEM yaitu Structural Equation Model adalah analisis komprehensif seluruh variabel dalam penelitian pada tahap analisis multivariat yang dilakukan dengan pemodelan persamaan struktural atau Structural Equation Model atau SEM. Secara umum teknik analisis SEM dibedakan menjadi dua karakteristik utama, yaitu yang pertama estimasi hubungan saling ketergantungan ganda dari banyak variabel, dan yang kedua adalah kemampuan untuk mempresentasi konsep yang tidak teramati atau unserved dalam hubungan-hubungan itu dengan melibatkan ukuran-ukuran penyimpangan atau error dalam proses estimasi. Ini pendapat dari Ghazali tahun 2008. Kemudian pengujian hipotesis penelitian. Setelah semua tahap-tahap pengujian dilakukan, langkah-langkah selanjutnya adalah pengujian hipotesis penelitian yang diajukan pada bab 4. Pengujian hipotesis ini didasarkan atas pengolahan data penelitian dengan menggunakan analisis SEM, yaitu dengan bantuan program LISREL 8.80. Pengujian hipotesis ini adalah dengan menganalisis nilai T hitung dan nilai probability atau P hasil dari data, dibandingkan dengan batasan statistik yang disyaratkan, yaitu di atas 1,96 untuk nilai T hitung dan di bawah 0,05 untuk nilai P atau probabilitas.
Apabila hasil olah data menunjukkan hasil yang memenuhi syarat tersebut, maka hipotesis penelitian yang diajukan dapat diterima. Untuk mempercepat pengolahan data, maka digunakan software LISREL 8.80 untuk H4 dan H9 atau simultan, menggunakan F-test atau F-hitung dibandingkan dengan F-tabel. Nah, adanya ringkasan dekompilasi pengaruh antar variabel. Yang pertama yaitu pengaruh kausal langsung. Ini adalah pengaruh satu variabel laten terhadap satu variabel laten tanpa melalui variabel laten lainnya. Berikutnya adalah pengaruh tidak langsung, yaitu adalah pengaruh satu variabel laten terhadap variabel laten lain yang terjadi melalui variabel laten lain, endogen lain. Dalam SEM, pengaruh tidak langsung dari satu variabel laten eksogen terhadap satu variabel laten endogen yang melalui variabel laten endogen lain tidak dihitung sebagai variabel kausal atau kausal tidak langsung. Berikutnya adalah pengaruh total, yaitu adalah jumlah dari pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Demikian presentasi saya ini, presentasi dari proposal disertasi saya ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada Dewan Penguji. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.